Halo, semangat pagi sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi ekonomi SMA kelas 11, masih tentang perpajakan, khusus membahas pajak penghasilan badan. PPh badan. Hal yang pertama yang harus kita tahu adalah kewajiban dari wajib pajak badan ini. Salah satunya adalah wajib pajak badan, dia harus melakukan pembukuan. Pembukuan itu apa? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sederhananya adalah semua wajib pajak, baik itu bentuknya PT, CP, koperasi, firma, yayasan, dan sejenisnya, wajib membuat laporan keuangan. Paling tidak untuk laporan keuangan yang disusun, dia harus ada neraca dan laporan laba rugi. Jadi, semua wajib pajak badan harus melakukan pembukuan, harus membuat laporan keuangan, baik itu dia ada usaha ataupun tidak ada kegiatan usaha. Jadi, misalkan tidak ada kegiatan usaha, artinya sudah tetap membuat laporan keuangan tetapi mungkin omsetnya atau penjualannya nol. Atau belum ada kegiatan usaha sama sekali tetapi proses pembukuan ini harus tetap dilakukan. Nah, kenapa proses pembukuan ini harus tetap dilakukan? Karena pembukuan ini adalah salah satu syarat untuk dapat melaporkan SPT tahunan. Baik teman-teman, kita sekarang lihat mekanisme perhitungan dari pajak badan ini. Nah, secara umum ada dua mekanisme perhitungan PPh badan. Yang pertama, mekanisme perhitungan khusus atau PPh final, atau mengacu pada PP 23 tahun 2018. Kemudian yang kedua itu adalah mekanisme perhitungan umum atau PPh pasal 17 yang sifatnya umum atau non final. Nah, untuk yang khusus untuk PPh final itu wajib pajak badan bentuknya PT, CP, dan koperasi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Itu ya, jadi untuk PT, CP, koperasi yang menggunakan mekanisme perhitungan khusus atau PPh final itu omsetnya yang di bawah 4,8 miliar. Nah, pajaknya hanya sebesar 0,5% dikalikan peredaran bruto atau 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Kemudian dibayarkan setiap bulan juga, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk mekanisme khusus ini pembayarannya dilakukan tiap bulan dan pembayaran paling lamanya adalah tanggal 15 di bulan berikutnya. Jadi contohnya nih ya, kita mau menghitung pajak badan kita untuk bulan Januari, maka paling lambat pembayarannya adalah tanggal 15 Februari di bulan berikutnya. Begitu seterusnya ya untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua untuk mekanisme umum. Ya, untuk mekanisme umum ini tarifnya dibagi menjadi 3 ya. Mekanisme perhitungannya dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk omset di bawah 4,8 miliar. Kemudian yang kedua 4,8 miliar sampai 50 miliar dan di atasnya. Baik, kita bahas dulu yang 4,8 miliar ini ya. Yang 4,8 miliar ini jadi perhitungan tarifnya atau aturan umum tarifnya di bawah 4,8 miliar ini mendapatkan fasilitas tarif sebesar 50% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Ya, penghasilan kena pajaknya ya. Nah, kemudian untuk yang
kedua, di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar yang saya sebutkan tadi, itu ada proporsinya ya, ada pembagiannya yang kita kenal dengan tarif pasal 31E. Nah, di sini lihat proporsinya ya, proporsinya pasal 31E. Tarif sesuai dengan tarif PPh badan untuk tahun 2019 ke bawah itu tarifnya masih 25%. Nanti saya akan tampilkan tabelnya untuk proporsi perhitungan pajaknya ini ya. Jadi untuk tahun 2019 ke bawah itu tarifnya masih menggunakan yang 25%. Sementara aturan terbarunya pajak badan ini menurut tarif PPh badan di tahun 2020 dan 2021 itu dikenakan 22%. Jadi ada penurunan dari 2019, 2020 dan 2021 ya. Nah, kemudian di tahun 2022 itu akan menjadi 20% dari penghasilan kena pajak. Jadi turun, nanti saya akan tampilkan. Kemudian kita lanjutkan yang di atas 50 miliar ya, di atas 50 miliar itu langsung dikalikan dengan tarif dikali penghasilan kena pajak ya. Jadi kalau omsetnya itu sudah 50 miliar ke atas, jadi di atas 50 miliar itu langsung dikalikan tarif dengan penghasilan kena pajaknya. Nah, kemudian ini tarif ini yang dimaksud ya untuk proporsi dari pasal 31E ini. Jadi tahun 2019 ke bawah itu masih menggunakan tarif 25%. Kemudian tahun pajak 2020 dan 2021 itu menggunakan tarif 22%, dan di tahun 2022 itu menggunakan tarif 20%. Masih bingung ya teman-teman? Kita langsung saja coba dengan contoh kasus ya. Nanti tarif mana yang kena itu ya. Kita mulai dari contoh kasus yang pertama. PT Abadi bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk menggunakan tarif PPh final untuk menghitung pajaknya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya pada Maret 2019, PT Abadi memperoleh peredaran bruto sebesar 250 miliar. 250 juta ya, 250 juta ini ya, bukan miliar. Berapakah PPh terutang untuk masa pajak bulan Maret 2019? Nah, sekarang kita hitung penyelesaiannya. Nah, karena omsetnya atau peredaran bersihnya itu di bawah 4,8 miliar, jadi hanya 250 juta ini ya. Jadi peredaran bersih itu beda dengan peredaran bruto. Kalau peredaran bruto mungkin nanti ada retur, ada potongan harga seperti itu ya. Itu dikurangkan dulu. Ini peredaran bruto. Nah, karena di soal ini tidak ditunjukkan adanya retur, berarti kita anggap peredaran bruto ini juga peredaran neto ya, seperti itu ya. Nah, ini karena di bawah 4,8 miliar, maka kita menghitungnya dengan tarif final, tarif khusus tadi ya, yang 0,5% dari pajak dari penghasilannya ya, PHKP-nya, penghasilan kena pajaknya, sebesar 250 juta. Ini dikalikan saja hasilnya 1.250.000. Jadi pajak yang harus disetorkan oleh PT Abadi untuk bulan Maret itu adalah sebesar 1.250.000, dan paling lambat itu dibayarnya tanggal 15 bulan berikutnya, berarti tanggal 15 April 2019. Seperti itu teman-teman ya. Nah, perhitungan di bulan-bulan berikutnya ya sama. Berapa dia peredaran bruto di bulan itu, kita kalikan dengan besarnya tarif, asalkan peredaran bruto atau omsetnya itu di bawah 4,8 miliar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kasus ini saya berikan soal, silakan teman-teman coba dengan nilai yang berbeda. Ini ya.
Soal yang pertama, PT Sentosa bergerak di bidang penjualan material bangunan, memilih untuk menggunakan tarif final dan untuk menghitungnya ya, berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya pada Desember 2019, PT Sentosa memperoleh peredaran bruto sebesar 550 juta. Berapakah PPh terhutang untuk masa pajak Desember 2019? Dan tanggal berapakah terakhir PT Sentosa harus membayar? Silakan ini dicoba dari contoh yang tadi. Baik teman-teman, saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, kita lihat PT Abadi bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk wajib pajak melakukan pembukuan dalam usahanya. Jadi wajib pajak itu memang wajib melakukan pembukuan ya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya pada tahun pajak 2020, PT Abadi memperoleh peredaran bruto sebesar 4 miliar 500 juta, jadi 4,5 miliar ya, 4 miliar 500 juta dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya itu sebesar 500 juta, jadi penghasilan kena pajaknya 500 juta. Berapakah PPh terhutang untuk tahun pajak 2020 dari PT Abadi ini? Baik, kita selesaikan teman-teman ya. Di sini kita lihat karena tahun pajaknya 2020, maka kita menggunakan tarif umumnya sekarang ya. Yang pertama dasarnya kita menggunakan tarif umum ini ya. Kemudian dengan besar tarif 22%. Lihat tabel yang tadi saya berikan ya, 22%. Dan peredaran netonya, peredaran bersihnya ya, itu di bawah 4,8 miliar. Ini ya. 4,8 miliar. Ini peredaran brutonya kan 4,5 miliar ya. Maka hitunglah besarnya pajak. Kita lihat karena di sini sudah tarifnya sudah, kemudian itu masih di bawah 4,8 miliar, jadi tarif yang pertama kena yang 50% ya, dapat fasilitas 50% kali 22% dikali penghasilan kena pajak PHKP-nya. Yang ini ya, yang ini dikalikan penghasilan kena pajaknya, bukan dari peredaran brutonya. Setelah itu, setelah dikalikan hasilnya adalah 55 juta. Ya, jadi PT Abadi ini membayar pajak terhutangnya ya, pajak terhutangnya itu sebesar 55 juta untuk tahun 2020 itu ya. Nah, kemudian dari contoh soal ini teman-teman coba kerjakan yang ini ya. Soal yang kedua, PT Sentosa bergerak di bidang penjualan material bangunan, memilih untuk wajib pajak melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya pada tahun 2020, PT Sentosa memperoleh peredaran bruto 4 miliar 500 juta, 4,5 miliar ya, dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar 800 juta. Berapakah PPh terhutang untuk tahun pajak 2020? Jadi bisa teman-teman pergunakan contoh penyelesaian kasus yang tadi. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. PT Abadi bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk wajib pajak melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya pada tahun 2021, PT Abadi memperoleh peredaran bruto sebesar 40 miliar ya, 40 miliar dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar 4 miliar. Jadi penghasilan kena pajaknya 4 miliar. Berapakah PPh terhutang untuk tahun pajak 2021? Nah, kita selesaikan saja ya. Yang pertama kita menghitung PHKP penghasilan kena pajak tahun pajak 2021. PHKP-nya itu sebesar 4 miliar. Yang ini ya teman-teman ya. Bukan peredaran bruto tapi PHKP penghasilan kena pajak ya. PHKP itu penghasilan kena pajak. Kemudian kita bagi di sini ada proporsinya ya. Tidak langsung dikalikan semua tetapi ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak. Ya, karena ini di atas 4,8 miliar ya. Jadi rentangannya antara 4,8 miliar sampai 50 miliar itu menggunakan proporsi. Kan itu tadi ya penjelasan saya di awal. Maka proporsinya seperti ini. Pajak
PHKP penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas itu adalah 4,8 miliar. Ini 4,8 miliar ini sudah rumus ya, sudah baku dari penghasilannya di tarif pertama itu ya. Ini udah baku. Dibagi 40 miliar. 40 miliar inilah peredaran brutonya. Dibagi 40 miliar. Yang ini ya, peredaran brutonya. Kemudian hasil baginya ini dikalikan dengan penghasilan kena pajak PKP. Penghasilan kena pajaknya 4 miliar. Ya. Jadi yang 4,8 miliar ini udah ketetapan dari dari rentangan terendahnya ya, 4,8 miliar itu dibagi dengan omset peredaran itu ya, peredarannya ini, omsetnya ini kebetulan tidak ada, ini peredaran bruto beda dengan peredaran itu ya teman-teman. Kalau peredaran neto itu peredaran bersih, sudah dipotong retur seperti itu ya, pengembalian barang, potongan harga itu sudah dikurangi. Nah kebetulan di soal di sini tidak ditunjukkan returnya, jadi kita anggap inilah peredaran neto juga. Jadi 4,8 miliar dibagi 40 miliar dikali 4 miliar. 4 miliar ini adalah penghasilan kena pajak PHKP. Sehingga setelah dihitung itu PHKP yang mendapatkan fasilitas sebesar 480 juta ya, 480 juta itu mendapatkan fasilitas. Nah, tentunya masih ada sisa ya. Kita akan hitung PHKP non fasilitasnya. Yang tidak mendapatkan fasilitasnya berapa? Maka omsetnya ini ya, omset yang 4 miliar ini, jadi 4 miliar dikurangi dengan PHKP yang mendapatkan fasilitas dikurangi dengan 480 juta. Sehingga hasilnya adalah 3 miliar 520 juta. Ya, jadi ini adalah yang mendapatkan fasilitas, PHKP yang mendapatkan fasilitas, dan yang di bawahnya adalah PHKP non fasilitas. Baru sekarang kita hitung lanjutannya, menghitung PPh terhutang. Nah, setelah kita bisa menentukan yang mendapatkan fasilitas berapa, non fasilitas berapa, baru kita akan hitung PPh ya, pajak penghasilan terhutangnya itu yang mendapatkan fasilitas dengan rumus 50% kali 22% dikali PHKP fasilitas dikali ini ya, PHKP fasilitas. Jadi mungkin saya tampilkan dengan highlight. Nah, ini. Jadi dikali di sini ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, rumusnya ini sudah ada di awal ya, sudah ada di ketentuan yang 4,8 miliar sampai 50 miliar. Itu ada proporsinya ya. Itu digunakan ya teman-teman. Kemudian yang non fasilitas itu dihitungnya 22%. Ini karena tahunnya tahun 2021 ya teman-teman ya. Tahun 2021 tarif pajaknya 22%. Dikali yang ini. Ini sumbernya dari sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah dikalikan semuanya 50% kali 22% dikali 480 juta itu hasilnya 52.800.000. Dan yang non fasilitasnya itu 22% kali 3 miliar 520 juta itu hasilnya 774.400.000 rupiah ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Jadi jumlah pajak terhutang untuk tahun 2021 PT Abadi sebesar 827.200.000 rupiah. Seperti itu. Jadi langkah yang pertama kita menghitung berapa sih PHKP atau penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan berapa PHKP yang non fasilitas. Kita pergunakan rumus ini. Ya. Jadi ini baku, tinggal dibagi dengan peredaran itu yang 40 juta ini sumbernya dari sini. Kemudian yang bukan 40 juta, yang 40 miliar dari sini dan yang 4 miliar ini dari sini atau penghasilan kena pajak. Baik teman-teman ya, dari uraian ini silakan coba teman-teman di soal yang ketiga ini. Jadi silakan nanti di print screen aja dilihat. PT Sentosa bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk wajib pajak melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki pada tahun pajak 2021, PT Sentosa memperoleh peredaran bruto sebesar 32 miliar dengan penghasilan kena pajak bisnisnya sebesar
miliar. Berapakah PPh terhutang untuk tahun pajak 2021? Baik, saya akan berikan satu lagi contoh untuk perbandingan perhitungan pajak badan ini ya. Nah, ini contoh yang keempat. PT Abadi bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk wajib pajak melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki pada tahun pajak 2022 ya, 2022, PT Abadi memperoleh peredaran bruto sebesar 60 miliar dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar 6 miliar. Berapakah PPh terhutang untuk tahun 2022? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Karena ini sudah di atas 50 miliar dari tarif yang kedua yang 4,8 miliar sampai 50 miliar, itu yang tarif yang kedua. Nah, di atas 50 miliar itu langsung dikalikan dengan PHKP-nya, langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, sekarang tentukan juga untuk dasar tahun pajak 2022 berapa persen. Jadi kita hitung aja langsung teman-teman ya. PPh terhutang tahun pajak 2022 itu tarifnya yang 20%. Ya, 20%. Ya, kalau 2021 itu tadi 22%. Kan gitu ya. Yang 2022 itu 20%. Jadi kalikan saja 20% dikalikan dengan PHKP. Ini PHKP-nya ya, bukan 60 miliar tapi 6 miliar. Hasilnya adalah berapa ini? 1 miliar 200 juta atau 1,2 miliar. 1 miliar 200 juta. Jadi besar pajak PT Abadi itu sekian ya. Besar pajak PT Abadi itu sebesar 1,2 miliar. Besar pajak penghasilan terhutang ya. Besar penghasilan pajak terhutang PT Abadi sebesar 1 miliar 200 juta. Nah, dari contoh ini teman-teman coba kerjakan soal yang keempat ini ya. PT Santosa bergerak di bidang penjualan material bangunan, memilih untuk wajib pajak melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki pada tahun 2022, PT Santosa ya, ini PT Santosa memperoleh peredaran bruto sebesar 85 miliar dengan penghasilan kena pajaknya 10 miliar. Jadi PHKP-nya 10 miliar. Berapakah PPh terhutang untuk tahun 2022 dari PT Santosa? Oke teman-teman, ada 4 soal yang ada di video ini, silakan teman-teman kerjakan. Jika ada permasalahan, pertanyaan, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe untuk perkembangan channel selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.